Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rayhan Raffi Huda Pratama dengan NIM 222121205, kelas 5F Tafsir Ahkam. Baik, di sini saya akan membacakan tafsir dari 4 ayat, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 23, lalu Quran surat At-Talaq ayat 7, Quran surat Al-Isra ayat 23, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 223. Baik, di sini saya akan membacakan tafsir dari Quran surat An-Nisa ayat 32 terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma fadalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'dir rijali nasibum mimma iktasaba للنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas bagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, itu tadi cuplikan ayat dari Quran surat An-Nisa ayat 32. Lalu selanjutnya saya bacakan tafsirnya. Orang yang beriman tidak boleh merasa iri hati terhadap orang yang lebih banyak memperoleh karunia dari Allah, karena Allah telah mengatur alam ini sedemikian rupa terjalin dengan hubungan yang rapi. Manusia pun tidak sama jenisnya kemampuannya, sehingga masing-masing memiliki keistimewaan dan kelebihan. Bukan saja antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan usaha, tetapi juga antar sesama laki-laki atau sesama perempuan. Selanjutnya ayat ini menerangkan bahwa laki-laki mempunyai bagian dari apa yang mereka peroleh. Demikian juga perempuan mempunyai bagian dari apa yang mereka peroleh, sesuai dengan usaha dan kemampuan mereka masing-masing. Oleh karena itu, orang dilarang iri hati terhadap orang yang lebih banyak memperoleh karunia-Nya dari Allah. Akan tetapi, ia hendaknya memohon kepada Allah disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh agar Allah melimpahkan pula karunia-Nya yang lebih banyak tanpa iri hati kepada orang lain. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik tentang permohonan yang dipanjatkan kepadanya maupun tentang apa yang lebih sesuai diberikan kepada hambanya. Setiap orang yang merasa tidak senang terhadap karunia yang dianugerahkan Allah kepada seseorang, atau ia ingin agar karunia itu hilang dan atau berpindah dari tangan orang yang memperolehnya, maka hal itu adalah iri hati yang dilarang dalam ayat ini. Tetapi apabila seseorang ingin memiliki sesuatu seperti apa yang dimiliki orang lain, atau ingin kaya seperti kekayaan orang lain, itu menurut pendapat yang termasyhur, hal demikian tidaklah termasuk iri hati yang terlarang. Selanjutnya yaitu Quran surat At-Talaq ayat 7. Baik, selanjutnya yaitu Quran surat At-Talaq ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Linufik du sa'atim min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seorang yang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.
Tafsir Quran surat At-Talaq ayat 7. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberi kelapangan sesudah kesempitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada hamba-hambanya apabila seseorang dari mereka menceraikan istrinya, hendaklah ia memberinya tempat tinggal di dalam rumah hingga iddahnya habis. Untuk itu disebutkan oleh firman-Nya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal. Quran surat At-Talaq ayat 6. Nah, yakni di tempat kamu berada menurut kemampuanmu. Quran surat At-Talaq ayat 6. Ibnu Abbas, Mujahid serta ulama lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah menurut kemampuanmu. Hingga Qatadah mengatakan sehubungan dengan masalah ini bahwa jika engkau tidak menemukan tempat lain untuknya selain di sebelah rumahmu, maka tempatkanlah ia padanya. Nah, firman Allah Ta'ala selanjutnya yaitu pada ayat yang berbunyi liyunfik du sa'atim min sa'atih. Nah, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Maksudnya hendaklah sang bapak atau walinya memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kewajiban ayah memberikan upah kepada perempuan yang menyusukan anaknya menurut kemampuannya. Jika kemampuan ayah itu hanya dapat memberi makan karena rezekinya sedikit, maka hanya itulah yang menjadi kewajibannya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu. Dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah mereka memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah kepadanya itu. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Selanjutnya itu Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Baik, di sini saya akan bacakan tafsir dari Quran surat Al-Isra ayat 23 ini. Surat Al-Isra ayat 23 ini, setelah Allah melarang perbuatan syirik dalam ayat sebelumnya, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentauhidkannya. Karena Allah itu adalah Maha Esa, Dia Maha Esa, Dia memiliki semua sifat sempurna. Sifat yang dimilikinya adalah sifat yang paling agung, yang tidak mirip dengan seorang pun dari makhluknya. Dia yang memberikan segala nikmat dan menghindarkan segala bencana. Dia yang mencipta, Dia yang memberikan rezeki, dan Dia yang mengatur segala urusan. Dia sendiri saja dalam semua itu. Nah, oleh karena itu hanya Dia yang berhak disembah dengan berbagai bentuk perbuatan ihsan, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan. Kata-kata dalam perbuatan menyakiti orang tua yang paling ringan. Jika mengucapkan kepada orang tua tidak diperbolehkan, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan cara yang lebih kasar. Nah, dari itu yakni berkata yang dicintai keduanya serta menenteramkan hati keduanya, dan hal ini
disesuaikan dengan keadaan, kebiasaan, dan zaman. Nah, selanjutnya Allah menyatakan, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang karena rasa hormat yang tulus kepada keduanya. Nah, dan ucapkanlah, yakni berdoalah, wahai Tuhanku yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sayangilah keduanya karena mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 223. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna zitum wa qadimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Artinya, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Nah, tafsir dari ayat ini adalah, dalam ayat ini istri diumpamakan dengan ladang tempat bercocok tanam dan tempat menyebarkan bibit tanaman-tanaman. Boleh mendatangi kebun itu dari mana saja arahnya, asal untuk menyebarkan bibit dan untuk berkembangnya tanaman dengan baik dan subur. Istri adalah tempat menyebarkan bibit keturunan agar berkembang dengan baik. Maka seorang suami boleh bercampur dengan istrinya dengan berbagai cara yang disukainya, asal tidak mendatangkan kemudaratan. Jelas bahwa maksud perkawinan itu untuk kebahagiaan hidup berkeluarga, termasuk mendapatkan keturunan, bukan hanya sekedar bersenang-senang melepaskan syahwat. Untuk itu Allah menyuruh berbuat amal kebajikan sebagai persiapan untuk masa depan agar mendapat keturunan yang soleh dan solihah, berguna bagi agama dan bangsa, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah menyuruh para suami agar berhati-hati menjaga istri dan anak-anaknya, menjaga rumah tangga, terus jangan sampai hancur dan berantakan. Karena itu bertakwalah kepada Allah, sebab akhirnya manusia akan kembali kepada Allah juga, dan akan bertemu dengannya di akhirat nanti untuk menerima balasan atas setiap amal perbuatan yang dikerjakannya di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar setiap orang mukmin yang bertakwa kepadanya diberi kabar gembira bahwa mereka akan memperoleh kebahagiaan di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Demikian tafsir dari 4 ayat tersebut. Tak lupa saya akan membacakan terlebih dahulu renungan yang bisa saya ambil dari keempat ayat tersebut. Yang pertama yaitu renungan dari Quran surat An-Nisa ayat 32 ini. Renungan yang bisa saya ambil adalah, jauhilah olehmu sifat dengki atau iri hati, karena sesungguhnya dengki itu memakan amal kebaikan, seperti ibaratnya seperti api memakan kayu bakar. Berbahagialah ketika melihat orang lain berhasil melakukan sesuatu dengan baik. Jaga hatimu dari perasaan cemburu, salah satu emosi terburuk yang bisa mengonsumsi dan menghancurkan dirimu. Lalu renungan yang bisa saya ambil dari Quran surat At-Talaq ayat 7 adalah, untuk kamu yang menjadi tulang punggung keluarga, semoga pundak dan hatimu selalu dikuatkan Tuhan. Dan untuk kamu yang setiap hari yang berkewajiban menafkahi keluarga, semoga lelahmu akan menjadi lillah. Lalu renungan yang bisa saya ambil dari Quran surat Al-Isra ayat 23 adalah, ayah bunda itu layaknya pelita sebagai penerang hidup, ibarat cahaya lilin yang selalu setia menerangi setiap sudut jalan, dan sebagai semangat yang menjadi motivasi untuk tetap kuat untuk terus melangkah maju. Orang tua menunda nikmat hari ini untuk melihat anaknya melihat nikmat di masa depan. Lalu yang terakhir, renungan yang bisa saya ambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 223 adalah, menikah itu enaknya 50%,
Nah, 50%-nya adalah enak banget. Maka dari itu segeralah untuk menikah jika kamu sudah mampu dan siap baik lahir maupun batin. Karena pada dasarnya semua yang ada di bumi ini Allah telah mentakdirkan menciptakan untuk manusia saling berpasang-pasangan dari lawan jenis. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kekurangan adalah murni dari saya, karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilillah wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.